Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP Kota Bontang, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengundang keberkahan dan kemanfaatan atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita review materi dulu yuk. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistematika Undang-Undang Dasar, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita sebut sebagai Perpu. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima adalah peraturan presiden. Dan yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain jenis peraturan perundang-undangan di atas, terdapat pula peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPA, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial Bank Indonesia, Menteri, DPRD, Gubernur, Wali Kota, dan Kepala Desa. Nah, kemudian sifat dan ciri-ciri peraturan dan perundang-undangan adalah yang pertama, merupakan peraturan tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Dan yang keempat yaitu mengikat secara umum dan menyeluruh. Nah, adapun arti penting peraturan perundang-undangan antara lain: yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, yaitu menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alhamdulillah, materi kita hari ini selesai. Minggu depan Ustazah akan membahas materi yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.